Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal membongkar sebuah mitos budaya yang lumayan besar nih. Anggapan kalau meditasi itu semacam obat dewa buat semua masalah mental modern kita. Maksud saya jujur aja, kita pasti sering banget kan dengar meditasi dipromosikan sebagai jalan pintas untuk segala hal. Mulai dari ngilangin rasa cemas, sampai bikin kita super produktif. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau kita bedah sama-sama apa kata sains dan data yang sebenarnya? Kalau Anda pernah nyoba duduk diam, bersila, terus malah ngerasa gagal karena nggak langsung dapat pencerahan, tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Banyak dari kita mulai nyoba meditasi karena ngarepin solusi instan. Begitu pikiran mulai kemana-mana, kita malah nyalahin diri sendiri, mikir, aduh kok aku nggak bisa fokus sih? Pertanyaannya sekarang, apa iya meditasi itu benar-benar pil ajaib seperti yang sering diiklankan di mana-mana? Ternyata, ada jurang yang sangat lebar antara apa yang dijanjikan oleh industri yang kadang disebut sebagai mindfulness bernilai miliaran dolar ini dengan apa yang sebenarnya bisa diberikan oleh praktek tersebut. Kita seolah-olah dijanjikan sebuah revolusi mental yang luar biasa. Padahal realitasnya, seringkali yang kita dapatkan cuma rasa frustrasi karena, ya ampun susah banget menenangkan pikiran ini. Nah, mari kita masuk ke poin pertama soal mitos pil ajaib ini. Yang menarik di sini adalah adanya semacam aturan 80-20 dalam praktik mindfulness. Bayangin aja, 80% manfaat dari meditasi itu sebenarnya cuma datang dari kesadaran dasar. Hal-hal simpel, seperti mengambil jeda tarik napas sebentar sebelum Anda marah-marah. Kalau kita terus-terusan memaksakan diri mengejar tahap lanjutan, berjuang keras buat mengosongkan pikiran, ujung-ujungnya itu malah cuma jadi beban kerjaan baru. Capek kan? Dan hasilnya pun nggak sepadan. Oke, sekarang coba kita lihat dari kacamata sains, keamanan, dan realitas di lapangannya. Kalau kita telusuri tinjauan sistematis dari para peneliti, realitasnya tuh beda jauh dari hype pemasarannya. Alih-alih dapat pencerahan kilat, perubahannya tuh justru bertahap dan pelan-pelan banget. Dan yang penting buat dicatat, meditasi itu nggak bisa disamaratakan untuk semua orang. Pengalaman tiap individu bakal beda-beda. Faktanya, efek dari meditasi itu ya kurang lebih setara aja sama olahraga ringan atau efek dari antidepresan. Sekali lagi, ini cuma sebuah alat bantu, bukan mujizat yang turun dari langit. Ini dia fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Ternyata, lebih dari 8% praktisi meditasi melaporkan kalau mereka mengalami efek negatif yang sangat nyata. Coba pikirkan deh, fakta ini benar-benar menampar narasi di luar sana yang selalu bilang kalau meditasi itu pasti aman 100% buat siapa aja. Enggak, ternyata nggak gitu. Terus apa sih efek negatifnya? Wah, daftarnya lumayan panjang. Mulai dari perasaan terlepas dari diri sendiri atau depersonalisasi, disosiasi, trauma masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi, pikiran negatif yang muter-muter terus sampai kecemasan yang anehnya justru dipicu oleh kondisi rileks. Jadi buat teman-teman yang neurodivergent atau kebetulan punya riwayat trauma, instruksi standar seperti duduk diam dan lihat ke dalam dirimu itu bahaya banget. Itu bisa jadi semacam pintu jebakan yang malah bikin mental jadi nggak stabil. Nah, hal ini membawa kita ke pembahasan soal jebakan industri mindfulness. Kita sering nyebut fenomena ini sebagai mindfulness. Bayangin aja, sebuah disiplin kuno yang ribuan tahun lalu punya akar etika yang kuat, tiba-tiba dilucuti nilai-nilainya, terus dikemas ulang jadi sekedar fitur di aplikasi smartphone. Tujuannya pun udah melenceng, berubah jadi alat buat pengoptimalan diri versi korporat. Istilah kasarnya nih, cuma buat bikin kita jadi karyawan yang lebih penurut dan lebih tahan banting sama stres kerja, bukan untuk benar-benar membebaskan pikiran kita. Gara-gara tren ini, muncullah sebuah konsep yang dinamakan pengabaian spiritual atau spiritual bypassing. Coba renungkan ini. Duduk diam dengan alasan spiritual itu tanpa kita sadari bisa jadi cara yang super canggih buat lari dari masalah. Alih-alih berani menghadapi luka batin atau nyelesain konflik sama orang lain yang jelas-jelas butuh solusi nyata, kita malah milih sembunyi. Kita bersembunyi di balik tameng, pura-pura udah mencapai ketenangan spiritual. Dan lucunya lagi, ada sebuah paradoks di sini. Praktik yang niat awalnya itu buat ngeleburin ego, malah jadi pintu belakang buat ego itu sendiri. Praktik meditasi malah dipakai sebagai ajang pamer buat moles citra diri. Kita sibuk memerhatiin berapa hari berturut-turut kita meditasi di aplikasi. Pamer ke orang-orang. Terus ujung-ujungnya merasa lebih superior dari yang nggak meditasi. Sampai-sampai ada julukan khusus buat fenomena ini, meditator yang nggak ramah. Maksudnya orang yang bisa aja duduk bersila tenang berjam-jam, tapi pas berinteraksi di dunia nyata, tetap aja reaktif, gampang emosi, dan nyebelin buat orang sekitarnya. Oke, mari kita bahas sebuah kritik filosofis yang cukup tajam. Bernapas di tengah gedung yang terbakar. Gini analoginya, nawarin meditasi sebagai solusi utama buat ngatasin stres hidup modern itu, ibaratnya kayak ngasih arahan latihan tarik napas ke seseorang, padahal gedung tempat dia berdiri itu lagi kebakaran hebat. Ya emang sih, mungkin detak jantungnya bisa lebih tenang sebentar,
Tapi masalah utamanya, apinya akan masih terus menyala dan siap melahap apa aja. Karena nyatanya, banyak banget sumber stres kita hari ini yang sifatnya itu sistemik. Entah itu lingkungan kerja yang super toksik, kantong yang selalu pas-pasan alias masalah finansial, perasaan terisolasi, atau sistem sosial yang memang udah rusak. Nah, kalau kita terlalu menewakan pola pikir, ya udahlah, pasrah dan terima aja ala meditasi komersial ini, kita malah jadi menyalahkan diri sendiri atas masalah yang sebenarnya adalah masalah struktural. Bahayanya apa? Kita jadi kehilangan semangat juang buat benar-benar melawan dan merubah sistem yang bobrok itu. Terus, kalau bukan meditasi melulu, apa dong alternatif buat nemuin fokus yang lebih baik? Kita punya dua pilihan di sini, fokus pasif atau fokus aktif. Maksa-maksain diri duduk diam dengan mata tertutup, itu kadang malah bikin otak kita overthinking hal-hal buruk secara berulang. Beda banget loh kalau kita milih buat ngelakuin hal yang aktif. Misalnya pas kita benar-benar tenggelam ngerjain sebuah proyek atau bikin kerajinan tangan. Di momen itu kita masuk ke dalam flow state atau kondisi mengalir. Kita sepenuhnya hadir, visi kita bergerak, dan kita menciptakan sesuatu yang punya nilai nyata. Dan coba tebak, banyak banget riset yang nunjukin kalau Anda bisa dapat manfaat neurologis yang persis sama, seperti bikin otak lebih tenang dan meredam ego, cukup lewat kegiatan sehari-hari yang menyegarkan, kayak jalan-jalan santai di alam terbuka, main alat musik, kerja sambil fokus banget, atau sekedar ngobrol dari hati ke hati sama teman. Artinya, Anda bisa banget ngerasain kedamaian pikiran itu tanpa repot-repot langganan aplikasi mahal, pergi ke retreat eksklusif, atau sibuk nyari validasi dari seorang guru spiritual. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini dan letakkan meditasi pada porsi yang sebenarnya. Inti dari semuanya adalah, meditasi itu cuma sebuah alat kawan, bukan tujuan akhir kehidupan. Dia adalah salah satu opsi aja buat melatih mental kita, dan efektivitasnya sangat bergantung sama kondisi masing-masing orang. Ingat ya, meditasi itu bukan sebuah kewajiban moral atau syarat mutlak yang harus banget Anda lakukan biar dibilang punya hidup yang bahagia. Sama sekali enggak. Buat penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah kebiasaan atau praktek meditasi Anda selama ini benar-benar ngebantu Anda buat menghadapi kenyataan hidup? Atau jangan-jangan itu cuma sekedar ngebantu Anda buat menahan rasa sakit dari sebuah kehidupan yang seharusnya Anda ubah? Ingat, kedamaian batin itu bukan tiket buat lari dari masalah dunia nyata. Kedamaian justru harus jadi fondasi buat kita bergerak dan melakukan perubahan nyata. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga ulasan kali ini membuka perspektif baru buat Anda ya.